Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Bayu Purnomo dengan NIM 12191172, Seto Adi Puspoyo dengan NIM 12191284, Putri Handayani dengan NIM 12191256, Happy Eka Rahmawati dengan NIM 12190903, Tita Mahadani Puspitasari dengan NIM 12190925. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Web Service, yaitu aplikasi Vigenesia. Vigenesia, visi generasi muda berbasis web service. Yang pertama, Vigenesia atau visi generasi Indonesia adalah sebuah ide inovasi yang bertujuan menyangkut generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, berbagi cerita dan cita-cita. Dan generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, yaitu saling kenal, saling sapa, saling berbagi, memberikan motivasi dan menginspirasi, mengedukasi serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Vigenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman atau smartphone. Yang kedua, Vigenesia akan dikembangkan secara bertahap mulai menjadi case study di mata kuliah teknologi web service. Dikembangkan oleh mahasiswa sebagai project atau project based. Vigenesia didukung struktur data yang dikembangkan menggunakan software database management system atau MariaDB. Untuk layanan web service menggunakan RESTful API atau JONS. Front end dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart, framework, Flutter, dan proses coding menggunakan editor Visual Studio Code. Yang ketiga, kebutuhan database dan RESTful API Vigenesia kami mengunduh melalui link, yaitu sebagai berikut linknya. Dan yang keempat, setelah di-download, filenya diekstrak lalu diletakkan di lokal disk C/xmpp htdocs/. Yang kelima, lalu mengimport file vigenesia.sql atau yang filenya terletak pada folder vigenesia/db. Sebelum hal itu dilakukan, kami membuat database baru terlebih dahulu dengan nama Vigenesia. Dan yang keenam, dan hasilnya sebagai berikut. Dan yang ketujuh, berikut pula struktur dari tabel utama seperti tabel role, user, motivasi. Dimanapun ada user di tabel user terdapat role ID dari tabel role sebagai fortune key. Nantinya berfungsi untuk mengetahui user yang login apabila sebagai admin atau member. Karena di tabel role terdapat dua record dengan file ID dan role value-nya, ID 1 sebagai role admin dan ID 2 sebagai role member. Motivasi, di tabel motivasi terdapat ID user dari tabel user sebagai fortune key. Data dari ID user akan tersimpan ke tabel motivasi ketika user menginput isi motivasi. 8. Kebutuhan user Vigenesia. User 1. Al user, keterangan registrasi, login, logout. 2. Al user, create dengan metode post tabel motivasi untuk menambahkan atau create atau insert data baru ke tabel motivasi. Catatan, dibutuhkan ID user dari tabel user berdasarkan email user. Data ID user tersebut akan tersimpan di tabel motivasi. Read dengan get tabel motivasi untuk membaca
atau melihat atau view data dari tabel motivasi pada aplikasi Cvigencia Red dibagi menjadi dua pilihan. 1. View data tabel motivasi keseluruhan. 2. View data tabel motivasi berdasarkan ID user. Catatan, setelah user login masuk ke fitur entry motivasi, maka record motivasi yang ditampilkan berdasarkan ID user dilengkapi dengan fitur update atau path dengan delete. Keterangan al-user atau admin dan member memiliki hak akses untuk registrasi, login, dan logout. Create dengan metode post tabel motivasi, al-user atau admin dan member dapat menambah data baru ke tabel motivasi. Read dengan get tabel motivasi, al-user atau admin dan member dapat membaca atau melihat data dari tabel motivasi. Pada aplikasi Financia, Red dibagi menjadi dua, view data tabel motivasi keseluruhan dan view data tabel motivasi berdasarkan ID user. 9. Struktur database Financia. A. Desain logis atau normalisasi. B. Desain fisik, software DBMS atau Databases Management System. MariaDB. C. Kebutuhan software, bahasa pemrograman Dart, framework Flutter versi 2.02, text editor, Visual Studio Code. Di dalam VS, Visual Studio Code, dalam Create Project menggunakan fungsi CTRL plus Shift plus P, kemudian ketik Flutter New Project. Setelah itu, pilih Flutter template-nya sebagai aplikasi, kemudian pilih location untuk penempatan folder Flutter nantinya. Setelah dibuild, atau di sini kami meletakkan Flutternya di d/flutter strip app lalu project Flutternya diberi nama Vignesia. 11. Open folder Vignesia yang sudah dibuat. Pertama, setelah itu kami membuka file pubspec.yam, lalu kami menambahkan beberapa dependensi seperti di bawah ini. Karena kode tersebut akan berpengaruh dengan PageGet Flutter. Bisa dilihat dengan gambar di bawah ini. Yang kedua, setelah kita memasukkan PageGet Flutter di file pubspec.yam, kita memodifikasi pada folder android/app/src/main/r terdapat file bernama Android Manifest XML pada line 4. Dimodifikasi value-nya menjadi true. Bisa dilihat dengan gambar di bawah ini. Yang ketiga, coding awal main Dart. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian yang keempat, membuat folder baru di dalam lib dengan nama scans dan membuat juga file bernama login Dart. Hasil dari login Dart yaitu login area, memasukkan email dan password. Setelah selesai membuat login, selanjutnya kami membuat folder konstan di dalam folder lab dan filenya konstan Dart. Folder konstan dan file const berfungsi menampung string URL IP address perangkat. Masukkan IP address pada variabel URL dan sesuaikan dengan IP address laptop masing-masing. Untuk mengetahui IP address laptop dengan cara masuk ke CMD dan ketik appconfig, kemudian akan tampil IP address dari laptop tersebut. Setelah itu, membuat folder models di dalam lab dan membuat file dengan nama login model Dart. Folder model dan file login model Dart ini berfungsi menampung database dan table user dari IP ke Flutter. Start dan login model Dart telah dibuat. Kembali lagi ke folder screen atau login Dart agar bisa memasukkan parsing data IP ke Flutter. Script import package Genesia atau constant atau constart. Kedua, import package Genesia models atau login models Dart keterangan parsing data IP ke Flutter.
Line 25 footer login models, post login, string email, string password, keterangan untuk pemanggilan data dari login model Dart dan dieksekusi dengan metode post. Line 30-34 final response video post, keterangan pemanggilan URL IP yang sudah ada. Line 110-112 new material background builder build context new register, keterangan pemanggilan register. Line 136-139 new material background builder build context new main screen, keterangan pemanggilan main screen setelah login. Script nama tampilan akan sama seperti di awal kita run, hanya membedakan sudah memasukkan data URL IP yang sudah tersedia. Login area, memasukkan email dan password. Setelah itu kita buat file register Dart di dalam folder lab atau screens. Di sini kita akan membuat UI file register Dart sekalian memasukkan URL IP yang sudah disediakan. Seperti line 17-18 grab footer. Seperti line 17-18 grab footer, string name, profesi, email dan password, keterangan untuk pemanggilan data dari login model Dart dan dieksekusi dengan metode post. Line 61-69 script box for builder text name, controller, decoration, contact, padding, border, label text, keterangan untuk membuat form input. Dan berikut hasilnya, register your account seperti nama, profesi, email, password. Setelah itu masuk untuk daftar. Selanjutnya, kita membuat file dengan nama MindScreens dengan ekstensi Dart di dalam folder lib/screens. File MindScreens berfungsi untuk menampilkan tampilan setelah melakukan autentifikasi, sekaligus memanggil data dari URL API dengan memanggil file motivasi_model.dart, yaitu dengan menambahkan baris import petik 1 package.2 Vigenesia/model/motivasi_model.dart. Berikut ini merupakan source code dari file MindScreens.dart. Pada tahap ini, file motivasi_model.dart belum kita buat, sehingga kita harus membuatnya terlebih dahulu pada langkah berikutnya. Selanjutnya, kita membuat file dengan nama editpage.dart di dalam folder lib/screens untuk melakukan fungsi edit motivasi atau update motivasi. Kemudian, berikut merupakan struktur source code dari file editpage.dart. Langkah selanjutnya, kita membuat file dengan nama motivasi_model.dart di dalam folder models. Berikut merupakan source code dari file motivasi_model.dart. Kemudian jalankan aplikasi Vigenesia menggunakan emulator Android. Dan berikut hasil pembaruan dari file MindScreens.dart dengan memasukkan data URL dari API. Berikut merupakan tampilan dari halaman MindScreens yang terdapat form untuk mengisi motivasi. Dan terdapat sebuah pilihan untuk menampilkan motivasi-motivasi yang telah diinput. Pada halaman ini, kita bisa melihat semua motivasi yang telah diinput atau menampilkan motivasi berdasarkan user.
Langkah terakhir yaitu membuat kemudian halaman edit page, yaitu halaman untuk melakukan edit motivasi. Setelah mengisi form atau memperbarui isi motivasi pada form yang tersedia, kemudian pilih tombol berikut submit untuk melakukan edit. Langkah terakhir yaitu membuat file generate_plugin_registrant dengan sejajar dengan file main.dart. Membuat file tersebut agar di mana user menstabilkan keyboard saat menginput ketika data diinput pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi Vigenesia menggunakan smartphone yang telah dihubungkan dengan laptop menggunakan USB debugging. Saya akan menampilkan layar smartphone yang telah dihubungkan menggunakan SCS CPI atau screen copy yang akan ditampilkan pada sisi kanan laptop saya. Kemudian halaman yang akan tampil ketika aplikasi Vigenesia dijalankan yaitu halaman login. User dapat mengisi email dan password yang telah tersedia untuk masuk ke aplikasi Vigenesia tersebut. Jika belum, user dapat melakukan registrasi dengan cara pilih atau klik sign up untuk masuk ke menu registrasi dan melakukan registrasi. Jika user telah melakukan registrasi dan login pada aplikasi Vigenesia, maka akan masuk ke menu utama dari aplikasi tersebut, yaitu menu motivasi. Di dalam menu motivasi terdapat form untuk mengisi motivasi sesuai yang ada di pikiran user, dan di bawahnya terdapat tampilan untuk menampilkan motivasi-motivasi yang telah diinput dari beberapa user atau user tersebut. User dapat memilih untuk menampilkan semua motivasi atau jika ingin menampilkan lebih spesifik berdasarkan user, yaitu menampilkan berdasarkan user. User dapat mengedit motivasi dengan memilih motivasi yang akan diedit, kemudian pilih edit, dan akan diarahkan pada halaman edit page, yaitu untuk mengedit motivasi. Setelah motivasi telah diedit, dapat mengklik tombol yang tersedia, kemudian motivasi telah diedit. Dalam pembuatan aplikasi Vigenesia, saya masih kesulitan untuk menghubungkan aplikasi Vigenesia pada Flutter dengan RESTful API yang telah tersedia atau itu tersedia dari modul, karena pada instruksi modul disuruh untuk memasukkan IP address berdasarkan IP address laptop masing-masing, dan saya sudah mencobanya beberapa kali, akan tetapi masih saja error pada dio error atau socket, pada socket expression masih error, sehingga ketika melakukan login registrasi terus
ya login sama registrasi tidak bisa masuk ke halaman utama dari aplikasi Vigenesia tersebut, sehingga tidak bisa melakukan mengisi motivasi, mengedit, bahkan menampilkan semua motivasi atau menampilkan motivasi berdasarkan user, dikarenakan masih terdapat error yang sudah dicari. Masih terdapat banyak error yang belum teratasi, belum ditemukan solusinya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dalam penyampaian presentasi masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.